Kita ini arahnya kemana, tujuannya apa? Kita punya HP canggih, kita punya mobil mewah, kita punya jabatan tinggi, gelar hebat. Terus buat apa, untuk apa, mau kemana? Nah, ini pertanyaan yang sering sulit dijawab. Sulit ya memang, karena memang zaman hari ini itu memang diantara pencirinya serba cepat. Apa saja serba cepat. Jangankan yang besar-besar ya. Sekedar nge-share informasi saja kan kita balapan itu kan. Jadi apa saja sekarang orang pinginnya serba cepat. Ya kalau bahasanya orang modern itu kan inginnya efektif, efisien. Nah itu penerjemahnya kadang-kadang jadinya instan. Efektif, efisien ini terus sering diterjemahkan jadi instan. Apa-apa ingin segera, ingin hidup hanya mengandalkan kecepatan. Efeknya nanti dua. Yang pertama, kita tidak bisa menikmati hidup. Kalau kita tidak perhatikan misalnya di sekeliling kita banyak hal bermanfaat, begitu kita pinginnya cepat saja, mungkin kita bisa dapat 5, tapi cuma dapat. Kalau pakai bahasa lain, kalau kita selalu dengan mode terburu-buru, khawatirnya dangkal. Jadi kalau ilmu misalnya terburu-buru, ya hasilnya dangkal. Jadi ngertinya hanya itu, dia tidak telaten untuk sabar, mungkin banyak hal lain yang harus saya ketahui. Itu kalau dalam hal ilmu. Jadi maka ya penting untuk latihan saran mengikuti step-step sesuatu. Ini menurut saya penting. Makanya tadi saya sebut yang pertama, kita itu sering tidak menikmati hidupnya ini. Ini yang kemudian ya bahasanya tadi ingin cepat, tapi padahal proses itu kan juga perlu kita nikmati. Nah, itu antara efeknya. Ada zaman saya mungkin termasuk era Habib ya. Zaman kecil itu kan masih banyak hal yang membuat kita ritmenya tidak secepat hari ini. Saya ngalamin era tidak ada listrik, kemudian ada listrik. Saya ngalami era tidak ada internet, kemudian ada internet. Terus komputer itu era zaman dulu MS-DOS sama yang pakai, kalau ngeprint itu satu halaman bisa 1 menit sendiri, krik, iya kan itu iya. Itu kita mengalami yang ritmenya agak lambat. Tapi sekarang kan sekali ngeprint bisa 1 menit sekian puluh halaman, suruh cepat. Jadi penting memang kalau bahasanya filsafat itu ada momen-momen kita menarik diri sebentar. Termasuk yang muda-muda. Kita dianjurkan melakukan tafakkur, tadabbur tentang ritme hidup kita ini. Itu menurut saya momen-momen yang penting kita manfaatkan. Bukan berarti kita harus lambat, tidak, banyak hal yang penting-penting terlewatkan. Semoga tidak. Untuk saya sih, saya tidak tahu kok tiba-tiba kata orang, wah Pak Faiz itu, padahal mungkin ya enggak juga ya, kadang-kadang ya gelisah juga. Untuk ritme yang cepat tadi, kalau bahasa permobilan itu kita harus punya kendali penuh terhadap mobil ini dan remnya juga harus pakem. Naik kendaraan itu kadang, saya kok gini ya, itu mungkin perlu menarik diri sebentar. Saya kok sudah rutin kayak gini terus, apa ini kondusif ya, apa ini positif ya? Itu saatnya kita. Jadi momen muhasabah ini diaktifkan seorang filosof namanya Marcuse dari Cisnya. Ini mewah, fasilitasnya luar biasa. Mungkin di dalamnya ada karaoke-nya, ada AC-nya, ada toilet mewah macam-macam. Tapi kita tidak tahu bis ini mau kemana. Nah, hidup kita hari ini karena kita modenya serba cepat, kadang-kadang kita lupa. Kita ini mau apa sih? Iya, kita ini arahnya kemana, tujuannya apa? Kita punya HP canggih, kita punya mobil mewah, kita punya jabatan tinggi, gelar hebat. Terus buat apa, untuk apa, mau kemana? Nah ini pertanyaan yang sering sulit dijawab oleh kita. Kita tidak tahu mau kemana. Nah era yang kita sebut teknologi informasi digital dan lain sebagainya, ini terus mau apa? Kalau sudah 4.0 terus mau apa? Kalau sudah canggih teknologi kita mau apa? Ini yang jarang kita cepat, apa-apa lari, apa-apa pengen segera nyampe, pengen segera. Cuma targetnya target artifisial kalau bahasa ya. Target sementara yang ini ndak mobil luas buanter. Begitu sampai kamar kos ya santai-santai lagi, ndak ada apa-apa. Wong tadi pelan-pelan menikmati di jalan kan bisa. Mungkin banyak hal bisa dinikmati, disyukuri, lihat keindahan ya. Tapi kan pengen buanter
terus ya ndak ada apa pernah ke susu, biar segera nyampe barat, segera kan enggak. Ya dia sesuai saja ritmenya, sesuai asalnya. Musim berganti kan ya sesuai saja aturannya, ndak pernah terburu-buru dan semuanya tercana. Dia butuh kecepatan sekian dan lain sebagainya. Jadi dia ngerti pola yang harus dia itu tadi, ngerti aku ada di mana, posisinya di mana, tujuan hidupku apa, itu bagian dari tahu diri. Besok mau apa dan lain sebagainya. Yang kedua tahu batas. Jadi tahu batas itu kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita. Kita bisa ngontrol diri kita sepenuhnya. Itu bagi saya tahu batas kita. Nggak tahu entah itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi kalau ingin bahagia, bagi saya ya kuncinya dua tadi, tahu diri dan tahu. Ada satu filosofi yang saya suka, salah satu favorit saya dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kita ndak sekedar air kemana kita ke situ. Jadi kita mengalir ikut arus, tidak melawan arus. Rakeli itu berarti kita ya ndak mengalir saja dengan situasi peradaban sekeliling kita. Jadi berarti dibutuhkan dua keahlian. Memahami situasi dan memahami. Jadi berarti kita memahami diri. Aku punya prinsip, aku punya target, aku punya idealisme, aku punya ini untuk biar kita enggak sekedar ikut. Apa keinginan kita yang itu bahannya mungkin dari luar. Makanya tambah banyak ilmu, tambah luas wawasan, mungkin tujuan kita lebih bagus. Dari dalam kan, keputusannya dari dalam, tapi bahannya dari luar. Dari luar. Oke. Jangan hanya dari dalam saja, tidak membaca keluar, tidak mencari bahan di luar, nanti kita semua dari luar, semua itu pelajaran-pelajaran. Terus keputusan milih itu di kita. Thinking itu menurut saya bagian dari ketika orang tidak sadar tentang dirinya. Tidak tahu tentang dirinya. Overthinking itu orang yang... Nah, di antara orang tahu diri itu, dia sadar batasnya. Ini memang masalah rumit. Aku bukan ahlinya. Berarti ya sudah, stop. Nah, itu menurut saya salah satu solusinya overthinking itu malahan. Kita tahu diri. Sudahlah memang bukan wilayah. Niru orang lain, ada berpikir sendiri, ada ngalami sendiri. Oke. Nah, yang pertama ini mudah, enak. Yang kedua ini berat. Kayak mikir tadi, overthinking tadi. Yang ketiga ini pahit, kata Gunung. Ini pahit. Nah, yang kedua yang berpikir sendiri, refleksi sendiri, ini berat. Memang tidak semua orang bisa meniru. Jadi orang-orang yang mungkin menurut kita baik, kita idolakan. Ya disebut mudah juga, tidak terlalu juga, karena kadang-kadang kita salah idola juga bisa meleset. Tapi ini maksudnya tinggal mengambil yang insya Allah kalau kita asal tidak salah pilih juga, ya insya Allah pas caranya. Ini yang disebut mudah. Jadi kalau saya memahami diri itu ya seperti itu juga tadi. Kita sulit, Pak, saya batasnya di mana, anunya di mana. Boleh kalau bahasa akademinya nyari benchmark. Jujur tawaduk saya bisa kok. Tapi kalau yang hafal Quran itu saya tidak mampu. Nah itu loh. Jadi meniru lebih mudah ini. Tapi kalau berpikir sendiri kadang-kadang yang memang perlu kapasitas tertentu. Berat. Tapi bagus kalau ditiru itu lebih mudah memang. Cuma ya kuncinya memang awas salah pilih yang ditiru. Karena begitu salah idola ya nanti kayak tadi akan melahirkan masalah baru. Dengan itu juga wong kita itu kan sebenarnya makhluk yang sangat terbatas. Saya sambil mikir ini jadi cappuccino kayak gini bahannya apa ya, terus gambarnya bisa kayak gitu, caranya gimana ya, itu mungkin ya kita gelisah sendiri, ada masalah, nambah problem. Jadi kita harus ngerti kapan direm Anda. Ayo memang saya enggak isu-isu medsos, isu-isu yang apa saja nyampe ke kita terus kita dalam hidup kita. Itu bagian dari overthinking sebenarnya yang harus kena dampak efeknya malah kita sendiri. Kita jadi gelisah, kita jadi tiba-tiba punya masalah baru, bahkan filsafis. Enggak filsafis. Iya, karena filsafat itu cinta kebijaksanaan. Jadi makanya kalau ada orang wah, filosof itu ngeyelan, nggak bisa kalah kalau debat. Kalau ada orang sangat ngeyelan, bagi saya malah bukan filosof. Kan salah benar dia ingin menang. Nah, kalau orang tipenya ini bagi saya malah bukan filosof. Justru filosof itu orang yang mau, oh iya, engkau lebih benar. Itu bagi saya filosof. Dia mau berkomitmen pada kebenaran, bukan pada ego. Ngobrol dengan orang yang ngotot, yang cara berpikirnya pokoknya. Itu ujian. Kayak bahasanya Al-Quran itu, Rasulullah kan pernah juga diingatkan oleh Allah kan, innaka la tahdi man ahbabta itu. Engkau bukan engkau yang memberi hidayah, tapi Allah.
tugas kita cukup menunjukkan menurutku yang benar ini. Di beberapa kesempatan kan sering bilang, apakah sudah aku sampaikan? Itu maksudnya ya sudah aku sampaikan, perkara nanti kamu ikut apa enggak ya sudah di tanganmu masing-masing. Nah, jadi menurut saya ya titik bijaksananya adalah kalau dia kayak tadi loh, orang nemu kebenaran kadang-kadang bukan dari kata-kata tapi dari pengalaman yang dia alami. Mungkin peristiwa apa membuka mata dia. Oh iya ya, berarti temanku dulu benar yang dikatakan begini. Mental block yang kita terus kayak WA itu kita diblokir oleh dia. Karena hari ini kan zamannya memang bagi saya ya digital itu kan era komunikasi dulu. Yang penting aku kelihatan dulu. Ini kan tindakan komunikasi. Tidak mikir maknanya, isinya, efeknya dan lain. Di medsos kan kesadaran ini jarang muncul. Jadi yang penting orang tampil dulu karena orang khawatir dianggap tidak ada. Kan cuma di copy paste aja dari atasnya di copy ya kan semuanya. Karena dia takut kalau tidak muncul di situ jangan-jangan tidak dianggap tidak. Tapi kan rasanya koyok belum peduli kalau belum. Ya, itu makanya pentingnya kita mengatur segalanya termasuk memberitahu yang baik-baik, termasuk perilaku yang untuk dicontoh, tidak sekedar isi yang kita omongkan. Itu nanti jadi memberi tuntunan, tidak sekedar memaksa dan lain sebagainya. Jadi situasi-situasi penting kita hari ini karena generasi era ini menurut saya generasi yang jadi seandainya tidak ada listrik pun saya bisa membayangkan masih bisa seneng kok dengan melakukan ini itu. Tapi generasi hari ini mungkin hanya alat komunikasi kayak komunikasinya canggih tapi balik arahnya. Tapi ya kita yang saya bilang tadi, kita harus sadar kapan ngegas, kapan ngerem, kapan memanfaatkan secara